Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah perjalanan Pangeran Majapahit, Pangeran Malang Sumirang. Dikutip dari peduliklaten.id 6 Desember 2020. Di Dukuh Pandanan, Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat makam tua yang diyakini sebagai cikal bakal Desa Soropaten, yaitu Raden Panji Malang Sumirang atau juga dikenal Sunan Panggung. Ketika penulis secara khusus mendatangi ke Dukuh Pandanan untuk mencoba menelusuri tentang siapa sosok Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung, penulis mengawali berziarah dan memanjatkan doa di makam Pangeran Malang Sumirang. Ternyata di komplek makam tersebut terpasang di tembok silsilah singkat Pangeran Malang Sumirang, dan juga ada tulisan bahasa Jawa di batu nisan makam. Penulis memotret prasasti-prasasti tersebut. Kemudian penulis melanjutkan menemui seorang tokoh masyarakat dan sekaligus pembina pengelolaan makam di Dukuh Pandanan. Namanya Bapak Nugroho. Ternyata tentang sosok siapa Pangeran Malang Sumirang, warga masyarakat mengenalinya juga tidak banyak. Dijelaskan Bapak Nugroho bahwa warga Dukuh Pandanan secara turun-temurun meyakini Pangeran Panji Malang Sumirang atau Sunan Panggung adalah cikal bakal dukuh atau tokoh paling lama yang ikut mendirikan dan membangun dukuh tersebut. Adapun prasasti silsilah Pangeran Malang Sumirang tersebut terpasang di tembok makam sudah cukup lama. Di situ dijelaskan Pangeran Malang Sumirang adalah cucu Brawijaya IV. Jelasnya demikian. Pangeran Panji Malang Sumirang atau Sunan Panggung di Pandanan bin Pangeran Kanduruan, makam di Cirebon bin Prabu Brawijaya IV. Juga dijelaskan bahwa Pangeran Malang Sumirang ini adalah putra menantu dari Raden Djoko Dolog, Kyai Ageng Gribik Jatinom. Dijelaskan bahwa Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung adalah seorang waliullah atau kekasih Allah yang dahulu dalam berdakwah dengan pendekatan seni budaya meniru gurunya Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa Mbah Sunan Panggung juga seorang dalang wayang kulit yang sering mengadakan pentas wayang dalam rangka dakwah untuk mengajak masyarakat waktu itu yang masih beragama Hindu-Buddha untuk memeluk agama Islam. Sudah menjadi tradisi turun-menurun di Desa Soropaten, tepatnya di Dukuh Pandanan, tiap tahun selalu diadakan pentas wayang kulit dan para dalang yang pentas tidak mau menerima upah. Para dalang dengan sukarela mendalang dengan maksud untuk menghormati dan mengalap berkah pada Mbah Sunan Panggung atau Pangeran Malang Sumirang. Para dalang di Klaten dan sekitarnya meyakini dengan mendalang di Desa Soropaten maka nantinya akan laris banyak tanggapan. Penulis mencoba menggali dan meneliti lebih lanjut dari beberapa naskah buku dan artikel di media tentang siapakah Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung. Di samping temuan di prasasti makam Pangeran Malang Sumirang yang menyebutkan Pangeran Malang Sumirang adalah cucu Prabu Brawijaya IV, ternyata terdapat dua versi lagi. Yang pertama diyakini sebagai putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, yang masih satu ibu dengan Raden Patah, Raja Kasultanan Demak. Versi kedua, Pangeran Malang Sumirang ini adalah putra Sunan Kalijogo. Dengan ditemukannya makamnya di Desa Soropaten, Klaten di daerah Jawa Tengah ini menguatkan bagi penulis bahwa Pangeran Malang Sumirang ini adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit pungkasan, seperti yang penulis jelaskan dalam buku Panembahan Senopati karya Ngadijo, yang menjelaskan bahwa
Setelah Majapahit runtuh, banyak para pangeran Majapahit yang lebih memilih pindah ke daerah Jawa Tengah sekitar Klaten dan Boyolali. Tentang catatan yang menerangkan bahwa Pangeran Malang Sumirang atau Raden Djoko Djaduk yang juga dikenal dengan Sunan Panggung ditemukan buku babat Kasultanan Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram karya Suparman Al-Fakir yang memuat seratan Pustaka Darah Agung tentang pada putra-putri Prabu Brawijaya berjumlah 100 anak. Pangeran Malang Sumirang putra yang ke-38. Sementara dalam buku Asal Silahipun para natakarya Gusti Ratu Ayu Brata Diningrat Surakarta, Pangeran Malang Sumirang tercatat merupakan putra Prabu Brawijaya V yang ke-35. Dari penelusuran beberapa naskah buku dan artikel, ternyata jejak-jejak Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung di samping di desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Jatinom, ternyata juga ada di beberapa daerah, di antaranya di Cirebon, Banyumas, Tegal, Kulon Progo, Rembang, Kudus, dan Demak. Pangeran Malang Sumirang adalah seorang pangeran Majapahit, putra Prabu Brawijaya V yang sewaktu masih muda pernah bersinggah dan menetap di daerah Soropaten, Klaten, yang waktu itu masuk wilayah Kadipaten Pengging, mengikuti saudara-saudara lain yang juga menetap di daerah Klaten dan Boyolali seperti Raden Djoko Dolog atau Ki Ageng Gribik Jatinom, Raden Guntur di Kiringan, Raden Sawunggaling di Bono, dan ada lagi Raden Pengalasan yang konon ada di daerah Klaten juga. Pangeran Malang Sumirang juga belajar ilmu agama pada Sunan Kalijogo di Jabal Katbayat, juga belajar pada Syekh Siti Jenar yang sering datang ke Pengging untuk mengajarkan ilmu kebatinan atau tasawuf kepada para murid-murid setianya, diantaranya Ki Kebo Kenongo, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Majasta, Ki Ageng Ngerang. Di samping mengikuti pengajian di Pengging secara khusus, juga memperdalam ilmu tasawuf dengan datang ke pesantren Syekh Siti Jenar di Cirebon. Setelah dirasa cukup memperdalam ilmunya, Pangeran Malang Sumirang pada Syekh Siti Jenar kemudian berkelana sambil berdakwah syiar agama Islam di daerah Banyumas, Tegal, Demak, Rembang, Kudus, dan Kulon Progo. Jejak Pangeran Malang Sumirang di daerah Banyumas bisa ditemukan di Tukuh Grumbul, Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo. Ajaran-ajaran tasawufnya Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung terekam dalam suluk Malang Sumirang yang telah menyatu dalam tradisi masyarakat. Ketika warganya ada yang meninggal, mereka mengadakan tahlilan dan sekaligus dibacakan pupuh-pupuh suluk Malang Sumirang yang terdiri dari 22 pupuh. Diyakini oleh masyarakat yang dipimpin kiai dibacakan pupuh-pupuh suluk Malang Sumirang, maka arwah yang meninggal akan memperoleh jalan terang di akhirat, sempurna kematiannya dan diterima di sisi Allah. Pembacaan pupuh-pupuh tersebut pada acara selamatan kematian nelung dina, mitung dina, matang puluh dina, nyatus, mendak pisan, mendak pindo, sampai ngepok atau nyewu. Pupuh-pupuh suluk Malang Sumirang atau juga disebut layang manyuri biasanya dibaca pada jam 10 malam sampai menjelang fajar jam 3 pagi. Tradisi ini masih dilestarikan sampai sekarang. Di daerah pesisir Tegal yang sekarang dikenal Desa Panggung, Desa Tegal Timur, Kota Tegal, Pangeran Malang Sumirang sempat membuka pesantren untuk mengajarkan para murid-muridnya. Konon Pangeran Malang Sumirang mengikuti dan mengembangkan ajaran dari Syekh Siti Jenar yang dianggap Dewan Wali Songo telah melanggar ajaran syariat. Semua anggota Wali Songo kecuali Sunan Kalijogo menyalahkan ajaran Sunan Panggung. Dewan Wali Songo memberi peringatan keras, tetapi ini tidak digubris oleh Sunan Panggung.
karena menganggap ajaran Syekh Siti Jenar tidak menyimpang. Sudah dibuktikan dengan melalui laku dan perjalanan spiritual. Ajaran Sunan Panggung yang dianggap kontroversial adalah mengajarkan sholat daim secara terbuka kepada umum masyarakat. Sepeninggal Syekh Siti Jenar yang telah dihukum Dewan Wali Songo, Sunan Panggung mendirikan Paguruan Lemah Abang di Pengging. Tempat secara persis belum diketahui, tetapi sangat dimungkinkan itu tempatnya di Desa Soropaten, Klaten yang waktu itu masuk daerah wilayah Pengging. Tapi ternyata di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, di sana ditemukan makam yang diyakini oleh masyarakat sebagai Sunan Panggung atau Pangeran Malang Sumirang. Jejak Pangeran Malang Sumirang juga ditemukan di Tukuh Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya di pinggir Sungai Progo. Di situ makam Pangeran Malang Sumirang dan berjejer dengan Ki Cakrajaya atau Sunan Geseng yang dikenal murid Sunan Kalijogo. Dijelaskan oleh juru kunci makam, Bapak Suparjio atau Mbah Ganong, beliau masih menyimpan kertas berhuruf Jawa dari ayahnya yang juga dulu juru kunci makam, yang menjelaskan silsilah Pangeran Malang Sumirang bahwa waktu muda bernama Raden Panji, putra Prabu Brawijaya V, termasuk adik Raden Patah, Sultan Demak. Pernah tinggal di daerah pesisir sekitar Demak. Konon pernah Pangeran Malang Sumirang seorang waliullah dan juga mencintai seni dan budaya. Bahkan dalam dakwahnya sering dengan menjadi dalang wayang kulit, dan pada suatu saat sempat singgah berdakwah sampai di Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Kisah misterinya Suluk Malang Sumirang ini dikaitkan dengan ajaran Sunan Panggung atau Pangeran Malang Sumirang yang mengajarkan paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud, mengikuti gurunya Syekh Siti Jenar. Dari pengajaran ini secara terbuka ke masyarakat. Hal inilah yang membuat Dewan Wali Songo menjatuhkan hukuman bakar kepada Sunan Panggung. Tempat eksekusi hukuman bakar terhadap Sunan Panggung juga terdapat dua keterangan. Keterangan pertama di Tegal dan keterangan kedua di Demak. Ketika Sunan Panggung menjalani hukuman bakar, ia selalu diikuti oleh dua anjing yang setia yang diberi nama Iman dan Taukid. Begini kisahnya. Tibalah saatnya akan dilaksanakan hukuman bakar di alun-alun Demak. Pangeran Malang Sumirang yang mendengar akan keputusan tersebut sangat senang hatinya. Ia sama sekali tak takut dan tidak gentar menghadapinya. Jatuhlah pada hari Senin, Patih Wanasalam telah mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan akan dibakar sampai mati Pangeran Malang Sumirang atau Sunan Panggung karena kesalahannya yang diperbuat. Pada hari itu berkumpullah para wali agung. Pandita tak ketinggalan Sultan Demak ikut hadir. Pangeran Malang Sumirang yang bersama di tempat duduk para wali dengan diikuti dua anjing kesayangannya berkata, "Wahai anakku Sunan Kudus, perintahkan segera menghidupkan unggunan kayu-kayu tersebut. Manakala nanti apinya telah berkobar-kobar, pamanmu akan masuk ke dalamnya. Namun kumintakan padamu secarik kertas, kalam dan tinta. Akan kutuliskan wasiatku nantinya." Setelah api berkobar-kobar dan menggunung, segera Pangeran Malang Sumirang berdiri, berjalan dengan langkah yang mantap menuju panggungan Pancaka. Tidak ketinggalan diikuti kedua anjingnya turut serta. Setelah itu masuk ke dalam api unggun yang berkobar-kobar di tengah alun-alun Demak. Di tengah-tengah api unggun tampak Pangeran Malang Sumirang dengan tenangnya duduk bersila. Anjing kesayangannya duduk pula di hadapannya. Badan Pangeran Malang Sumirang tiada mempan terbakar api, utuh bagaikan tak kena apa-apa.
Demikian pula anjingnya juga selamat tidak terlalap api. Pangeran Malang Sumirang segera memerintahkan anjingnya untuk mengambil kertas, kalam, dan tinta yang sengaja ditinggalkan. Anjing tersebut mematuhi perintah Pangeran Malang Sumirang, segera mengambil kertas, kalam, dan tinta, kemudian diserahkan pada Pangeran Malang Sumirang. Di dalam kobaran api yang panas dan meninggi tersebut, dengan tenangnya Pangeran Malang Sumirang menulis wasiatnya ditemani oleh kedua anjingnya. Wasiat inilah yang kemudian dinamakan Suluk Malang Sumirang. Isi Suluk Malang Sumirang itu memuat ilmu kesempurnaan untuk memberikan koreksi atau kritik bagi orang yang fanatik syara atau syariat, dan nasihat bagi kaum muda yang terlalu cepat membuat vonis hukum. Suluk Malang Sumirang konon terdiri dari 21 pupuh atau bait. Demikian kisah perjalanan Pangeran Majapahit, Pangeran Malang Sumirang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Cukup.